Salam, Jemaat Every Nation dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Senang kita bisa berjumpa kembali, kita bisa menyembah dan merenungkan kebenaran firman Allah. Kita percaya firman Allah itu memerdekakan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik bagi kami, kasih setiamu tidak berkesudahan atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang rindu untuk memberkati kami, menolong kami, dan membuat kehidupan kami semakin naik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu kami untuk Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau kami kan tenang bersama-Mu Tuhan.
bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku kenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Apakah Bapak Ibu, Saudara sekalian saat ini sedang mengkhawatirkan sesuatu? Entah itukah tentang hidup Bapak Ibu sendiri, kesehatan, keuangan, atau tentang orang lain, tentang anak, tentang saudara, tentang apapun juga yang berkaitan dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya sebagai manusia itu suatu yang manusiawi, kita punya kekhawatiran tertentu. Karena kita masih punya perasaan. Tapi nasihat firman Tuhan, kalau kekhawatiran itu menguasai hidup kita, nah itu yang salah. Tuhan Yesus sendiri katakan di Matius 6, dia katakan bahwa jangan kita khawatir tentang apapun juga. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk memperhatikan burung di udara. Itu pun Tuhan pelihara, apalagi kita, Bapak Ibu. Dan dia katakan juga, tidak ada seorang pun dari kita yang membuat jalan hidup kita maju selangkah, satu hasta pun, karena kita khawatir. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak bisa melangkah ke depan Bapak Ibu. Sehasta pun tidak. Sehasta itu kurang lebih 50 cm, artinya satu langkah di depan pun tidak. Kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak bisa melangkah ke depan, even satu langkah. Nah, kalau kita tidak bisa maju ke depan, artinya kita diam di tempat. Diam di sini bukan berarti kita tetap diam, tapi kekhawatiran itu akan menenggelamkan kita, Bapak Ibu. Karena kekhawatiran itu sifatnya merusak, menenggelamkan kita, sehingga kita ya bisa depresi, bisa hidup dalam kekosongan, kehampaan tanpa pengharapan. Kalau kekhawatiran itu menguasai kita, jadi kekhawatiran bisa menenggelamkan kita. Tapi sebelum kita menjadi tenggelam, mari kita sama-sama merenungkan firman Allah. Saya percaya firman ini akan memerdekakan. Kita mau belajar dari Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Di sini paling gak ada 5 langkah atau 5 kunci yang bisa membuat hidup kita menang atas kekhawatiran kita. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ayat ke-6 dari Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima
Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Paling tidak ada 5 kunci di sini yang kita bisa pelajari dan kita terapkan dan kita bisa ambil sebagai alat untuk kita bisa menang atas kekhawatiran kita. Karena firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk memerdekakan. Kunci yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita bisa menang atas kekhawatiran kita, pertama, serahkan kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan. Kita tahu ada kuasa dalam doa. Detik kekhawatiran itu menyerang kita, mungkin Bapak Ibu terbangun saat malam dan bisa melihat sekeliling kita, melihat anak kita yang masih kecil mungkin, dan kita mengkhawatirkan masa depan mereka. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, meminta Tuhan yang menjaga hidup mereka, karena memang kebenarannya adalah Tuhan yang pelihara hidup mereka. Tuhan yang pelihara hidup kita. Jadi serahkan apapun yang menjadi kekhawatiran kita tentang biaya hidup mereka, biaya hidup kita, bahkan apapun yang menjadi kekhawatiran kita ke depan, kita bawa itu dalam doa dan permohonan. Kita bisa bermohon kepada Tuhan karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik menyediakan roti kalau kita minta roti. Dia tidak beri kita batu kalau kita minta roti. Dia tidak beri kita ular kalau kita minta ikan. Itu Bapa yang baik. Jadi minta, ajukan permohonan, tidak ada yang salah. Apapun permohonan Bapak Ibu, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Itu yang kunci yang pertama. Yang kedua, kita belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Bersyukur untuk hidup kita, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita hari ini. Kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Kita bisa ada, sebagaimana kita ada, itu karena anugerahnya. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Dan ucapan syukur juga bisa mengubah atmosfer, bisa mengubah perkara yang tidak baik menjadi baik. Ada kuasa dalam pengucapan syukur kita. Dan yang ketiga, yang perlu kita pelajari juga, yang kita perlu dapatkan, kunci untuk kita bisa menang atas kekhawatiran adalah kita minta damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah berkat dan kemurahan Tuhan yang hanya Tuhan saja yang bisa beri. Karena itu kita minta damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiran kita. Saat kekhawatiran datang, kita minta, Tuhan, aku perlu damai sejahtera-Mu. Aku perlu di tengah situasi yang sulit, aku perlu damai sejahtera-Mu. Minta, karena Tuhan itu bersegera akan memberikan damai sejahteranya. Karena itu bagian dari pribadi Tuhan sendiri. Karena salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Dan itu tinggal di dalam kita. Itu bagian orang percaya. Bagian kita adalah izinkan damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kita. Minta damai sejahtera itu melimpah menguasai hidup kita. Itu yang melenyapkan kekhawatiran, melenyapkan ketakutan, melenyapkan kegelisahan dalam hidup kita. Itu yang ketiga, kita minta damai sejahtera Tuhan. Yang keempat, kita penuhi pikiran kita dengan perkara yang baik. Di ayat 8 tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, semua yang sedap, semua yang patut dipuji, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Bapak Ibu, itu yang perlu kita penuhi dalam pikiran kita. Kita ingat akan kebaikan Tuhan, kita ingat akan janjinya, kita ingat akan bahwa Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Dia itu Immanuel sampai
masa tua kita sampai memutih rambut kita. Firman Tuhan katakan Dia akan menggendong kita. Kita penuhi pikiran kita dengan yang baik karena Dia memang Bapa yang baik atas hidup kita. Penuhi pikiran kita dengan perkara yang baik. Jangan izinkan musuh menaruh pikiran yang jelek, yang tidak alkitabiah dalam hidup kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang negatif untuk memenuhi hati kita, pikiran kita, karena itu tempat kekhawatiran itu berpijak. Izinkan firman Tuhan yang terus memenuhi pikiran kita. Kita bisa isi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah, karena firman itu juga akan memerdekakan kita, membuat pikiran kita semakin hari serupa segambar dengan Kristus. Yang kelima, di ayat 9 tadi dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, lakukanlah itu. Kita lakukan apa yang sudah kita ketahui yang harus kita lakukan. Kita perlu lakukan langkah demi langkah, apapun itu yang kita bisa pelajari, yang bisa kita lakukan hari ini, baik itu masalah keuangan, pekerjaan, mendidik anak-anak, apa yang bisa kita lakukan yang menjadi bagian hidup kita. Saya percaya Alkitab katakan bahwa maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kita, Bapak Ibu. Jadi kita mau melakukan apa yang sudah kita ketahui, berkat Tuhan akan menyertai, anugerah Tuhan akan menyertai kita. Itu janji firman Tuhan. Jadi 5 langkah, saya ulangi lagi. Yang pertama, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Yang kedua, belajar mengucap syukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga, minta damai sejahtera Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, karena itu sangat penting. Yang keempat, penuhi pikiran kita dengan perkara yang baik. Yang kelima, lakukan apa yang sudah kita ketahui. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Saya percaya ketika kita lakukan ini, Tuhan akan memberkati firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena di Petrus, surat Petrus katakan di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Serahkan kekhawatiran kepada Dia. Karena Dia Bapa yang baik, yang memelihara kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan. Kami mau serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami kepada Engkau. Berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas setiap umat-Mu yang mendengarkan Sela pada hari ini. Berdoa kuasa dari firman-Mu itu memerdekakan, yang melenyapkan setiap ketakutan, melenyapkan setiap kekhawatiran. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam situasi seperti ini pun firman Allah berkuasa, berdaulat, karena Engkau yang memegang kendali atas waktu, atas keadaan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.